Hai guys, para pecinta drama Korea. Kali ini saya mau bahas sebuah drama baru yang menceritakan kehidupan mantan Miss Kecantikan yang sangat mengenaskan. Jong-suk adalah mantan Miss Cabai. Wajahnya cantik tapi kehidupannya sulit. Banyak tetangga yang membicarakan kehidupan yang dilalui oleh Yang-suk dengan suami yang temperamen yang sering membuat kekacauan. Kehidupan Yang-suk yang sulit semakin bertambah sulit ketika suaminya dipecat dari pabrik tempatnya bekerja setelah dia menghajar bosnya sendiri. Bahkan untuk membeli tas baru bagi anaknya yang baru masuk sekolah saja, Yang-suk tidak memiliki cukup uang. Untuk memenuhi kebutuhannya, Yang-suk harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Geum-hui, yang suaminya adalah seorang apoteker. Suaminya yang tak tahu diri, mengambil uang tabungan yang sejatinya akan digunakan untuk membayar kontrakan. Sehingga sekarang, Yang-suk tidak bisa melakukan apa-apa selain mencoba mencari pekerjaan baru yang bisa menghasilkan uang. Yang-suk mendatangi sebuah perusahaan pom bensin yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Sayangnya dia ditolak karena yang dibutuhkan adalah seorang wanita yang belum menikah. Suatu ketika, Yang-suk melihat sebuah iklan tentang menjual produk lingerie yang bisa dilakukan dari rumah. Meski awalnya ragu, Yang-suk yang tidak punya pilihan lain terpaksa mengambil pekerjaan itu bersama seorang teman satu kampungnya yang juga memiliki kesulitan ekonomi yang sama. Yong-bok harus mengambil pekerjaan itu demi menghidupi 4 orang anaknya, karena saat ini suaminya belum mendapatkan pekerjaan lagi. Bos perusahaan lingerie itu memberi semangat kepada Yang-suk dan Yang-bok bahwa ketika mereka serius melakukan pekerjaan itu, maka ada kemungkinan bahwa kelak mereka akan sukses, sama seperti dirinya saat ini. Perusahaan itu memiliki aturan, mereka diperbolehkan membawa barang untuk dijual tanpa modal terlebih dulu, mereka hanya perlu menyetorkan uang hasil penjualan dan mereka akan digaji. Jika tak berhasil menjual, mereka tidak akan mendapatkan gaji dan tidak diperkenankan mengambil barang lagi. Yang-bok awalnya ragu apa mereka bisa menjual barang-barang itu. Tetapi Yang-suk dengan percaya diri bilang kalau mereka harus bisa menjual karena sudah mendaftar. Di sisi lain, seorang polisi tampan lulusan dari Amerika bernama Kim Do-haeon baru saja dipindah dari kantor polisi Gangnam ke kota itu. Dia nampak memperhatikan dengan seksama kota tersebut. Saat menghampiri ibu-ibu yang sedang merumpi dan menanyakan tentang kedai kopi, kehadiran Do-haeon nampak membuat para ibu itu terpesona melihat ketampanannya. Jong-suk kini butuh tempat untuk berjualan. Dia minta izin kepada Geum-hui agar kisah berjualan di rumahnya. Tapi begitu tahu kalau yang dijual adalah lingerie, Geum-hui menolaknya. Geum-hui sudah menyiapkan makan malam untuk suaminya, namun sang suami datang terlambat hingga semua makanannya telah dingin. Geum-hui yang merasa tak dihargai oleh suaminya, apalagi setelah suaminya mengkritik kebiasaannya yang hanya berdiam diri di rumah dan tidak pernah bersosialisasi, akhirnya memutuskan mengizinkan Yang-suk berjualan lingerie di rumahnya. Untuk merubah penampilannya, Geum-hui mendatangi sebuah salon milik juri, sekaligus memberitahu kalau malam nanti di rumahnya akan ada penjualan lingerie dari sahabatnya. Tak lama kemudian, datang seorang pelanggan baru, istri dari pemilik sebuah klub dan pemilik real estate di kota itu, yang terlihat meremehkan Geum-hui. Juri mengundang Yong-ya untuk ikut dalam acara mereka. Jong-suk yang akan berangkat ke rumah ke Geum-hui menemui masalah ketika dia meninggalkan tas berisi lingerie miliknya di dalam bis. Untungnya dia bertemu dengan polisi Kim dan Yang-suk memaksanya untuk mengejar bis itu karena di sana ada harapan terakhirnya. Polisi Kim terpaksa membantu Yang-suk menghentikan bis tersebut dan dia sangat terkejut ketika melihat barang-barang milik Yang-suk yang ternyata adalah pakaian dalam. Pengalaman pertama Yang-suk menjual benda-benda semacam itu membuat Jong-suk grogi. Namun demi mendapatkan uang, Yang-suk harus melakukannya dengan maksimal. Jong-suk sangat terkejut karena salah satu dari calon pelanggannya adalah guru dari anaknya. Di tengah wanita-wanita desa yang sederhana, Yang-suk harus menjelaskan apa itu lingerie dan kenapa bentuknya seperti itu. Salah satu dari mereka bahkan mengalungkan celana dalam itu di lehernya karena mengira kalau itu sebuah kalung. Yong-ya, salah satu orang paling berpengalaman yang datang di sana, bertanya apakah Yang-suk menjual barang rusak, karena barang yang dijual ternyata bolong di tengahnya.
Di antara pertanyaan-pertanyaan tabu wanita-wanita itu, Yang Suk dan Yongbok dengan sabar menjelaskan apa fungsi dari pakaian yang dia jual. Tak hanya pakaian dalam, Yang Suk sebenarnya juga menjual benda lain yang hanya diperuntukkan untuk orang dewasa. Sayangnya penjualan Yang Suk hari ini belum goal. Tak satu pun dari ibu-ibu itu yang membeli benda-benda yang dijual Yang Suk. Kecuali juri yang kelihatan tertarik dengan sebuah lingerie berwarna merah dan hitam. Tiba-tiba polisi datang ke tempat itu, melakukan penggerebekan karena mereka menerima laporan kalau rumah itu digunakan untuk bisnis prostitusi. Meskipun setelah diperiksa, mereka tak menemukan apa-apa di sana, kecuali pakaian dalam yang dijual oleh Yang Suk. Yang Suk kembali bertemu dengan polisi Kim, yang memandangnya dengan tatapan tak percaya. Gosip tentang usaha yang dijalani oleh Yang Suk dengan cepat menyebar hingga suami Yang Suk pun mendengar kabar negatif itu dan menghajar seorang pria yang sebenarnya adalah rekan bisnisnya, tapi berbicara tidak sopan tentang Jong Suk. Begitu sampai di rumah, Seung Su langsung menyampaikan ketidaksukaannya atas bisnis yang dilakukan oleh istrinya yang dianggapnya sebagai bisnis prostitusi. Keduanya bertengkar, lalu Seung Su memutuskan pergi dari rumah dan tinggal di rumah sahabat mereka. Jong Suk kembali mendatangi rumah Gem Hui untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkannya semalam. Tak hanya mendapatkan gaji mingguannya sebagai asisten rumah tangga, Jong Suk juga menerima pembayaran karena Gem Hui membeli pakaian yang dia jual. Gem Hui yang kesal dengan suaminya memutuskan menentang apapun perintah sang suami. Setelah mendapatkan uang, Jong Suk pun berniat menjemput suaminya yang saat itu menginap di rumah Inte. Tapi betapa terkejutnya Yang Suk karena di sana dia melihat suaminya sedang bercumbu dengan sahabatnya sendiri. Seung Su berusaha menjelaskan kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Tetapi Jong Suk memilih meninggalkan tempat itu. Jong Suk tidak mengira kalau suaminya akan mengkhianati pernikahan mereka. Apalagi hal itu dilakukan dengan sahabatnya sendiri. Untuk sedikit melupakan sakit hatinya, Yang Suk memutuskan untuk minum-minum hingga akhirnya dia pun mabuk berat. Di jalan, dia bertemu dengan Do Heon yang bertanya apakah Yung Suk baik-baik saja. Jong Suk berharap dengan mabuk dia bisa melupakan masalahnya. Tetapi rupanya dia masih merasakan sakit yang teramat sangat. Di sisi lain, Yongbok menerima keluhan dari anaknya karena rumah mereka yang terlalu sempit, sehingga dia pun tidak bisa belajar dengan tenang karena adiknya yang masih kecil terus mengganggu. Meski begitu, suaminya terlihat terus menggodanya. Meski mengalami kesulitan ekonomi dan suaminya hanya bekerja serabutan, suami Yongbok adalah support system yang baik yang mendukung kegiatan istrinya meskipun mereka digunjing oleh para tetangga. Geum Hui diperingatkan oleh suaminya untuk tidak berjualan barang-barang aneh seperti kemarin karena hal itu ternyata mempengaruhi relasinya. Jong Suk kembali bertemu dengan Do Hyun yang memperingatkannya untuk tidak berkeliaran malam-malam di jalan, karena itu bisa sangat berbahaya. Karena Yang Suk lupa kalau semalam dia bertemu dengan Do Hyun, Jong Suk pun menjadi salah tingkah dan segera meninggalkan tempat itu. Jong Suk dan Yongbok kembali menawarkan dagangannya kepada beberapa ibu yang ada di sana, tetapi tak satu pun dari mereka tertarik untuk membeli dagangan Jong Suk. Melihat wajah Jong Suk yang lesu, Yongbok bertanya apakah ada masalah yang terjadi, tapi Jong Suk bilang kalau dia baik-baik saja. Saat Jong Suk kembali ke rumah, pemilik kontrakan datang untuk menagih biaya sewa. Sehingga mau tidak mau, dia harus menggunakan uang hasil penjualan dagangannya untuk membayar biaya kontrakan. Di depan anaknya, Jong Suk berpura-pura kalau dia memiliki banyak uang. Tetapi sang anak paham kondisi keuangan ibunya, sehingga dia pun menyerahkan tabungannya. Keesokan harinya, Jong Suk mendatangi salon juri dan meminta bantuan agar dagangannya bisa dipromosikan kepada para pelanggan juri. Itu adalah hal kecil bagi juri, karena dia sendiri juga tertarik dengan bisnis yang dilakukan oleh Jong Suk. Jong Suk menawarkan mengantar juri menemui bosnya. Tetapi karena hari itu juri punya kesibukan untuk mencampur beberapa pewarna rambut agar dia bisa memahami dan menjelaskan kepada para pelanggannya tentang produk yang dia jual, juri pun menolaknya. Mendengar itu, Jong Suk berpikir kalau dia harus memahami tentang seluk-beluk barang yang dia jual,
supaya dia bisa menjelaskan dengan detail barang-barang itu kepada calon pembelinya. Karena itu dia melakukan riset tentang kegunaan barang-barang yang dia jual, sekaligus mencoba memakainya. Saat makan siang bersama, para polisi di kota Gyeonggi ini membicarakan beberapa orang preman desa itu, yang salah satunya adalah Seong-soo, suami Jong-suk. Rupanya sejak dulu, Seong-soo sering keluar masuk kantor polisi, dan bahkan setelah menikah, Seong-soo menghajar siapa saja yang membuatnya marah. Baru-baru ini, Seong-soo baru saja menghajar Direktur Gochujang Gyeongja. Mereka tidak habis pikir kenapa pria semacam itu bisa menikahi Jong-suk, yang notabene-nya adalah mantan Miss KB kota itu, dan sekarang kerja serabutan menjadi pembantu dan menjual pakaian dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Do Haeyeon mendatangi agen real estate untuk mencari sebuah rumah kontrakan di daerah itu. Do Haeyeon mencari area yang tenang dengan rumah yang memiliki gudang dan basement. Yeong-ya membawa Do Haeyeon ke sebuah rumah berlantai 2, yang dari sana Do Haeyeon bisa melihat hamparan sawah dan sungai. Sepertinya rumah ini menyimpan sebuah rahasia, karena Do Haeyeon bersedia mengeluarkan uang yang cukup besar yaitu senilai 500 ribuan per bulan untuk rumah yang berada di desa terpencil. Saat kembali dari rumah itu, Do Haeyeon kembali melihat Jong-suk berada di sebuah toko. Yeong-ya bercerita kalau Jong-suk bertengkar dengan suaminya gara-gara dia menjual pakaian dalam. Alhasil, suaminya kini meninggalkannya. Rupanya dua pedagang ini sedang menceritakan pengalaman mereka setelah melakukan eksperimen terhadap dagangan mereka. Malam itu, Jong-suk akan kembali menawarkan barang dagangannya kepada ibu-ibu di rumah Gemhui, tetapi dia harus sembunyi-sembunyi dari ibunya saat mengambil barang dagangannya. Kali ini, Jong-suk punya metode tersendiri saat menawarkan dagangannya, yaitu menggunakan model yang mengenakan pakaiannya secara langsung, sembari memberi minuman ginseng kepada mereka. Dengan metode ini, Jong-suk berhasil menjual beberapa produknya. Untuk merayakan kesuksesannya menjual dagangannya hari ini, Jong-suk memutuskan mentraktir teman-temannya. Tiba-tiba suami Gemhui menelponnya, memintanya untuk menemui relasi bisnisnya, yaitu Yeong-ya bersama suaminya. Tapi Gemhui menolak perintah suaminya. Saat 4 wanita itu bersenang-senang merayakan keberhasilan mereka, apalagi Gemhui juga memutuskan bergabung dalam bisnis itu, Mihwa datang ke tempat itu bersama suaminya. Seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa antara Mihwa dengan Seong-soo. Di kamar mandi, Mihwa mendatangi Jong-suk dan mengatakan kalau itu adalah kali pertamanya dia berhubungan dengan Seong-soo. Setelah kejadian itu, Mihwa baru menyadari kalau orang yang paling dia cintai bukanlah Seong-soo, melainkan suaminya. Meski jengkel, Jong-suk tidak berniat memberitahu In-tae tentang masalah itu karena dia ingin menjaga perasaan In-tae. Saat Mihwa meninggalkan kamar mandi, Jong-suk terkejut karena Yongbok dan Juri ternyata mendengar percakapan mereka. Setelah memastikan apa yang sebenarnya terjadi antara Jong-suk dan Mihwa, para wanita tangguh ini merencanakan balas dendam kepada Mihwa. Gemhui mencoba baju yang dia beli, yang ternyata bisa meredakan kemarahan suaminya yang kesal. Karena Gemhui tidak datang menemui Yeong-ya dan suaminya. Sementara Jong-suk yang baru saja mengantarkan anaknya keluar, terkejut saat anaknya bilang kalau ada seseorang yang mencoret tembok rumahnya. Saat keluar melihatnya, Jong-suk terlihat tak percaya dengan pemandangan di depannya. Sementara di suatu tempat, Do Haeyeon terlihat memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi foto para penduduk desa Gyeonggi. Dan dia menerima telepon dari seseorang yang membahas tentang sebuah investigasi. Jong-suk menjadi gunjingan tetangganya ketika melihat tulisan di tembok rumah itu. Mereka yakin kalau hal itu terjadi karena Jong-suk menjual pakaian dalam. Meski begitu, Jong-suk memastikan kalau dia akan melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba ibunya datang dan melihat kekacauan itu dan beliau akhirnya tahu pekerjaan apa yang selama ini digeluti oleh putrinya. Sang ibu marah dan meminta Jong-suk berhenti dari pekerjaannya itu. Tetapi Jong-suk menolak karena dari sanalah dia bisa menghidupi anaknya. Ibunya berpikir kalau alasan inilah yang membuat Seong-soo akhirnya meninggalkan Jong-suk.
Sehingga dengan terpaksa Jong-suk harus mengatakan kepada ibunya kalau suaminya itu telah berselingkuh. Ibunya menganggap kalau perselingkuhan bukanlah sebuah masalah besar yang bisa menjadi alasan bagi Jong-suk untuk berpisah dengan suaminya. Karena Jong-suk bersikeras tidak mau berhenti dari pekerjaannya, sang ibu pun akhirnya tidak mau merawat cucunya. Pemilik kontrakan ingin agar pelaku pencoretan dinding itu segera ditangkap, karena itu dia melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Do Hyeon yang ditugaskan memeriksa tempat kejadian perkara, melakukan wawancara singkat kepada Jong-suk, dan menyelidiki siapa orang yang telah membeli cat itu ke toko bangunan. Seorang penjual beras dicurigai sebagai pelaku karena dia membeli cat itu di malam ketika rumah Jong-suk menjadi korban. Tapi penjual beras itu beralibi kalau dia membeli cat tersebut hanya untuk menulis peringatan agar orang-orang tidak membuang sampah sembarangan di depan tokonya. Yongbok menelpon Jung-suk dan memberitahu kalau salah seorang temannya mengizinkan tokonya digunakan untuk menjual produk-produk mereka. Sayangnya karena tidak ada yang mengawasi anaknya, Jong-suk pun tidak bisa melakukannya. Keesokan harinya ketika Jong-suk menjemput Minyo terlihat berjalan bersama seorang anak yang ternyata itu adalah anak juri. Jong-suk pun kemudian menitipkan Min-ho di rumah juri, sehingga dia pun bisa berjualan. Sukses dengan penjualan hari ini, Yongbok mentraktir mereka makan odang. Saat itulah Jong-suk bertemu dengan In-tae yang mengundangnya untuk hadir di acara ulang tahun istrinya, sekaligus memberi kesempatan Jong-suk menawarkan barang dagangannya ke teman Mihwa. Jong-suk menolak dengan alasan kalau tidak ada yang mengawasi anaknya, sehingga Yongbok pun mengambil kesempatan ini. Sayangnya di hari yang ditentukan, Yongbok mengalami kecelakaan kecil setelah dikejar oleh seekor anjing, sehingga mau tidak mau Jong-suk pun mengambil alih pekerjaan itu. Karena tidak ada yang ngemong anaknya, Jong-suk pun membawa Minho bersamanya, yang kemudian diajak In-tae untuk menonton film di bioskop. Awalnya Mihwa terkejut melihat kehadiran Jong-suk di sana, tetapi demi menyembunyikan perselingkuhannya, dia pun mempersilahkan Jong-suk menawarkan dagangannya di hadapan para tamu. Sementara di bioskop, Minyo terlihat murung karena dia sangat merindukan ayahnya. In-tae berusaha menghiburnya dan membelikan brondong jagung untuk Minyo. Sayangnya ketika In-tae kembali ke dalam bioskop, dia sudah tidak melihat Minyo berada di sana, sehingga dia pun kebingungan mencari Minyo ke sana kemari. In-tae akhirnya pulang dan memberitahu Jong-suk kalau anaknya menghilang. Mehwa menelpon kantor polisi dan melaporkan kejadian anak hilang. Do Hyun segera meluncur ke tempat kejadian perkara untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Bersama Jong-suk, Do Hyun memeriksa beberapa tempat yang mungkin saja didatangi oleh Min-ho, tetapi hasilnya nihil. Di tengah keputusasaan Jong-suk mencari keberadaan anaknya, dia melihat ibunya di jalan, lalu dia pun menghampiri dan memberitahu kalau Min-ho menghilang. Sayangnya bukan sebuah empati yang diterima, melainkan kemarahan sekaligus menyalahkan kalau semua itu adalah kesalahan Jong-suk sendiri, yang hanya demi uang rela melakukan sebuah pekerjaan yang memalukan. Meski tangisnya telah meledak, di hadapan Do Hyun, Yang-suk berusaha menyembunyikan isaknya. Setelah tak berhasil menemukan Min-ho di beberapa tempat yang mungkin saja dikunjungi, Do Hyun bertanya apakah akhir-akhir ini Min-ho sedang merindukan seseorang. Jong-suk bilang kalau Min-ho merindukan ayahnya, apalagi setelah sang ayah mengirimkan sebuah hadiah untuknya. Lalu pergilah Jong-suk dan Do Hyun ke pabrik gochujang Gyeongje yang merupakan tempat ayah Min-ho terakhir bekerja. Benar saja, rupanya Min-ho pergi ke sana untuk menemui pemilik perusahaan itu agar menerima ayahnya kembali bekerja. Sayangnya Min-ho tak berhasil menemui pemilik perusahaan dan dia hanya kedinginan saat menunggu di luar gerbang. Jong-suk membawa anaknya pulang, ditemani oleh Do Hyun yang juga membelikannya plaster untuk mengobati luka di pipinya. Keesokan harinya, Jong-suk sangat senang karena hari ini adalah hari dia mendapat gaji. Setelah mendapat uang dari perusahaan, dia pun berbelanja beberapa kebutuhan. Saat itulah dia bertemu dengan ibunya yang terlihat menghindari untuk berpapasan dengan ayahnya yang ternyata memiliki seorang selingkuhan. Rupanya di masa kecil Jong-suk, ayahnya yang bekerja di Seoul tiba-tiba pulang dengan membawa seorang wanita muda ke rumahnya, yang kemudian tinggal bersama mereka. Hari-hari sulit dilalui Jong-suk karena kehidupan ekonomi keluarganya yang tak kunjung membaik dan juga luka batin yang dialami oleh ibunya.
Sang ibu akhirnya bercerita, kalau alasan kenapa dia membenci Jong-suk berjualan pakaian dalam itu adalah karena di masa lalu, istri muda suaminya menyuruhnya mencuci pakaian dalam miliknya. Setiap kali mengingat Jong-suk menjual pakaian dalam itu, akan selalu mengingatkannya kepada madunya. Dan setiap kali Jong-suk mengingat masa kecilnya yang begitu sulit, setelah ibunya memutuskan untuk berpisah dengan ayahnya, Jong-suk hanya bisa menahan isaknya, agar tangisnya tak terdengar oleh anaknya. Setelah menyelidiki kasus ini dengan mendalam, Do-haeon akhirnya tahu siapa orang yang telah menulis kalimat tak pantas itu di rumah Jong-suk. Dia kemudian mengajak Jong-suk mendatangi rumah pelaku yang ternyata adalah pemilik toko bangunan itu sendiri. Alasan kenapa pria itu melakukannya adalah karena dia merasa jijik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Jong-suk, apalagi istrinya sempat membeli pakaian yang dijual oleh Jong-suk. Jong-suk tidak akan membawa masalah ini ke kantor polisi jika pria itu bersedia minta maaf kepadanya. Jong-suk yakin hukuman sosial yang diterima pria itu akan lebih menyakitkan dibanding ketika dia harus menyeret pria tersebut ke kantor polisi. Yongbok mendatangi salon juri dan mau minta kenaikan harga sewa karena dia melihat kalau salon yang dikelola oleh juri saat ini sedang ramai. Tapi sebenarnya itu hanya alasan Yongya saja yang tidak suka karena juri bekerja sama dengan Jong-suk menjual pakaian dalam. Juri harus memutar otak bagaimana caranya agar bisa menghasilkan lebih banyak uang. Karena itu dia memutuskan untuk bergabung dengan Jong-suk menjual pakaian-pakaian itu. Di kantor polisi, Do-haeon mendapat pujian dari rekan-rekannya karena berhasil menyelesaikan kasus Jong-suk dengan cepat. Jong-suk kebingungan harus menjawab apa ketika anaknya bertanya tentang bisnis yang dia lakukan. Jong-suk hanya bilang kalau dia menjual barang yang dipakai orang dewasa. Wanita tangguh ini memulai harinya dengan percaya diri bahwa bisnis yang mereka lakukan akan berjalan dengan sukses dan lancar. Sayangnya saat mereka mencari ide bersama, bagaimana caranya menjual produk yang baik, tak satupun ide itu muncul. Sampai akhirnya ketika Geum-hui kedatangan seorang penjual produk kosmetik rumahan yang melakukan survei setelah melakukan treatment. Jong-suk akhirnya menjiplak ide itu untuk dilakukan dalam usahanya. Jong-suk merubah beberapa poin pertanyaan agar sesuai dengan bisnis yang dia jalankan. Lalu keempat wanita ini melakukan survei kepada para penduduk di kota itu. Lagi-lagi mereka harus menghadapi kendala serius karena sebagian besar dari orang-orang yang disurvei menolak untuk diwawancara karena tahu produk yang mereka jual dinilai sebagai produk cabul. Geum-hui bahkan harus menerima penghinaan dari Yongya. Karena sebagai wanita kelas atas, dia dianggap tidak pantas melakukan bisnis semacam itu. Di sisi lain, Do-hyun yang mendatangi sebuah toko rental untuk menyelidiki kasus kebakaran 30 tahun yang lalu yang terjadi di kota Geumje, menjadi satu-satunya narasumber yang berhasil diwawancara oleh Jong-suk. Do-haeon terlihat senang melihat bagaimana semangatnya Jong-suk menjalankan bisnisnya di tengah gempuran warga yang selalu menentang usahanya. Sementara tiga wanita lainnya sampai harus mengalami kekerasan fisik saat mencoba menawarkan survei kepada calon konsumennya. Dalam perjalanan pulang, Jong-suk harus kembali mendengar bagaimana para tetangganya membicarakan dirinya yang ditinggalkan oleh suaminya, karena lebih memilih menekuni pekerjaan yang hina itu. Meski ingin menyerah, tapi Jong-suk tak bisa melakukannya. Karena itu dia melampiaskan kemarahannya dengan berteriak ketika sedang mengambil air di tengah hutan. Do-hyun yang berada di sana dan melihat kelakuan Jong-suk hanya bisa tersenyum melihat bagaimana Jong-suk tetap semangat meraih impiannya. Entah mendapat ilham dari mana, tiba-tiba sebuah ide brilian muncul di kepala Jong-suk untuk tetap bertahan menjalankan bisnisnya di tengah gempuran para tetangga yang menolaknya. Kali ini di depan salon juri, Jong-suk membuka sebuah stand dan orang-orang yang bersedia mengisi survei, maka mereka akan mendapatkan sebuah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Beberapa orang wanita datang mencemooh Jong-suk yang tetap bersikeras membuka usahanya, meski banyak warga yang menentangnya. Jong-suk bertanya pada mereka, dia harus berubah pikiran seperti apa?
ketika dia menjual semua itu hanya agar bisa bertahan hidup. Padahal dia tidak pernah menyakiti siapapun atau mengusik orang lain. Mendengar perkataan Jong-suk, beberapa wanita akhirnya memutuskan mengisi survei, meski beberapa yang lain tetap tidak mau melakukannya. Semakin siang, semakin banyak orang yang mengisi survei. Salah satunya bahkan polisi dari kantor polisi Geumje dan anak dari Yang Yo yang bekerja di apotek milik suami Gam Hui. Pak polisi ini bahkan mendapat 2 buah celana dalam sebagai hadiah karena telah mengisi survei, yang salah satunya akan diberikan kepada ibunya, sementara satu yang lainnya diberikan kepada kepala polisi. Pak polisi memuji betapa giginya Jong-suk menjalankan usahanya, membuat Do Heon yang mendengarnya ikut tersenyum. Do Heon yang hendak pulang, bertemu dengan Jong-suk di jalan yang saat itu sedang menonton sebuah acara pemilihan bakat di televisi, di mana salah seorang pesertanya yang gugur mendapatkan kritik pedas dari para juri. Jong-suk mengeluhkan kalau komentar juri terlalu menyakitkan. Sementara Do Heon mengatakan kalau seseorang cenderung menolak hal baru karena mereka merasa kalau itu sesuatu yang asing. Meski begitu dia yakin kalau penyanyi itu akan sukses. Karena orang yang bertahan meskipun merasakan penderitaan yang bisa menghancurkan dirinya, biasanya akan sukses. Di suatu malam, Do Hyun pernah bermimpi melihat seorang bayi yang sedang menangis di tengah kobaran api yang menghanguskan rumahnya. Seorang wanita kemudian datang dan menolong anak kecil itu, lalu menyerahkannya ke gereja.